kesempatan pada malam hari ini yang nantinya kita akan mendengarkan bagaimana terkait dengan business development khususnya untuk yang akan membangun suatu wirausaha khususnya dalam konteks pola pikir dari wirausahawan itu sendiri gitu ya. Baik, mungkin saya akan mulai untuk sesi guest lecturer pada malam hari ini. Saya akan bacakan dulu terkait dengan susunan acara pada malam hari ini yang kita akan laksanakan kurang lebih sampai dengan pukul 21 ya, Bu Nurlia ya. Sampai Iya, dengan 21. Untuk susunan acara, yang pertama yaitu terkait dengan pembukaan acara oleh moderator. Kemudian yang kedua, sambutan dosen koordinator mata kuliah kewirausahaan. Kemudian susunan acara ketiga yaitu pemaparan materi dan oleh narasumber ya. Kemudian susunan acara keempat yaitu Q&A dan yang kelima yaitu penutup ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. ya, selamat malam teman-teman, selamat malam Bapak Ibu dosen, khususnya program studi manajemen yang telah berkenan hadir pada malam hari ini. Selamat malam juga kepada narasumber Bapak Melvin Halpito yang telah berkenan untuk mengisi pada acara guest lecturer malam hari ini. Yang saya hormati Ketua Program Studi Manajemen Bapak Adrian Wijanarko. Kemudian yang saya hormati Sekretaris Program Studi Manajemen Ibu Permata Dian Pratiwi. Yang saya hormati Ibu Nurlia Apriani selaku dosen koordinator mata kuliah kewirausahaan. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Melvin Halvito selaku narasumber pada malam ini. Tentu yang saya hormati juga Bapak dan Ibu dosen serta rekan-rekan mahasiswa yang telah bergabung pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sajili yang nantinya akan bertugas sebagai moderator pada acara guest lecturer malam ini dengan tema Developing an Entrepreneurial Mindset, Fostering Creativity and Innovation in Business Challenge, gitu ya. Yang dimana dalam hal ini temanya itu tentu sangat menarik teman-teman semua, gitu ya. Yang dimana bagaimana mengembangkan pola pikir wirausaha, kemudian menumbuhkan kreativitas dan inovasi di dalam tantangan bisnis saat ini, gitu ya. Namun sebelumnya dalam hal ini tentu penting untuk memiliki suatu mindset ataupun pola pikir yang nantinya dapat berfokus pada solusi dan peluang tentunya yang dapat menghadapi tantangan di dalam dunia bisnis saat ini. Kemudian bagaimana meng-create suatu wirausaha yang sukses yang tentunya harus melihat dari setiap adanya suatu trigger ataupun bahkan dalam hal ini secara opportunity untuk berkembang gitu ya, bukan dijadikan sebagai suatu problem gitu ya. Tentunya dalam hal ini di dalam mengembangkan pola pikir wirausaha itu tuntutan yang ada adalah kreativitas dan inovasi merupakan kunci untuk menciptakan suatu produk ataupun layanan yang berbeda gitu ya, memenuhi kebutuhan pasar atau bahkan juga bisa bersaing tentunya di dalam industri yang semakin kompetitif ini. Sebelum saya lanjutkan, tentunya kita akan mendengarkan dulu sambutan dari dosen koordinator kita yang telah hadir dan memfasilitasi kegiatan pada malam hari ini, yaitu Ibu Nurlia Apriana. Waktu dan tempat saya persilahkan, Bu. Baik, terima kasih Mas Ajili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam, wabarakatuh. Malam. selamat malam eh, Bapak dan Ibu dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Tadi saya juga sempat melihat ada Ibu Sekretaris Program Studi hadir malam ini, Bu Dian. Terima kasih kehadirannya. Kemudian tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Mas Melvin Halpito yang sudah berkenan menjadi narasumber. Tentu keilmuan beliau nanti akan di-sharingkan ya terkait dengan topik kuliah umum malam hari ini. Sebagai informasi Mas Melvin ini alumni Magister Manajemen dan beliau juga masih saat ini menjabat sebagai MD MLV Teknologi. Jadi tentu pengalaman luar biasa sudah beliau peroleh ya. Harapannya teman-teman bisa mengambil banyak apa namanya ilmu yang beliau miliki gitu dan jangan pasif nanti selama perkuliahan karena banyak hal yang nanti akan teman-teman bisa tanyakan kepada Mas Melvin.
Terima kasih kesediaannya Mas Melvin untuk berbagi pengetahuan, pengalaman terkait topik kita pada hari ini ya, Developing an Entrepreneurial Mindset, Fostering Creativity and Innovation Kalau in kuliah Business bagaimana? Challenge. Mas Melvin, sebagai informasi, kuliah umum ini tidak hanya diikuti oleh mahasiswa dari program studi manajemen, tapi juga mahasiswa lintas prodi, ada DKV, ada komunikasi, ada psikologi, ya. Harapannya pengetahuan tentang wirausaha dapat dipahami oleh seluruh mahasiswa di Universitas Paramadina. Kita ketahui bersama bahwa tantangan ke depan itu semakin ketat gitu ya. Saya rasa di sini sebagian besar rekan-rekan semua dengan background karyawan yang sudah bekerja, rekan-rekan tuh sudah memiliki starting point yang bagus ketika akan memulai suatu bisnis. Ya, tentu sebagai seorang wirausaha, yang pertama yang perlu dipahami sebelum memulai bisnis adalah pemahaman soal mindset sebagai wirausaha. Yang menurut saya, tanpa adanya mindset wirausaha yang baik dalam menjalankan bisnis yang penuh dinamika, akan sulit untuk bisnis tersebut berkembang. Sehingga melalui kuliah umum ini diharapkan teman-teman nanti akan mendapatkan tidak hanya soal konsep ya, namun yang terpenting adalah bagaimana memiliki mindset wirausaha yang tangguh, kreatif, inovatif untuk menghadapi situasi eh, bisnis ke depan yang penuh tantangan. Gitu ya. Semoga kuliah umum yang disaringkan Mas Melvin dapat membekali rekan-rekan semua menjadi seorang. Ini yang asam nih. Apa tuh? Kongru, 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 kongru. Oh, betul apa nih? Terlalu manis, manis. Mbak lihat di mute, Mbak. Maaf, Mbak. Kongru, paling baru. Oke, tiba-tiba ke mute ya. Iya, jadi eh, apa namanya? Saya harap ya melalui mata kuliah umum kewirausahaan ini teman-teman tidak hanya mendapatkan konsep soal wirausaha, namun yang terpenting adalah bagaimana memiliki mindset wirausaha yang tangguh, kreatif, inovatif untuk menghadapi situasi bisnis depan yang semakin penuh tantangan. Ya, apa namanya? Harapan saya gitu ya, ke depan para Madinah memiliki wirausaha baru yang sukses, yang mampu menciptakan lapangan kerja baru dan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi. Sekian Mas Melvin, Mas Ajili dari saya. Selamat mengikuti kuliah umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurlia ya. Baik, sebelum beranjak ke pemateri, ya tentunya memang tadi sempat di notice juga oleh Ibu Nurlia selaku dosen koordinator kewirausahaan yang di mana terkait dengan mindset ataupun pola pikir yang terbuka, kemudian fleksibel dan tentunya juga berani di dalam mengambil suatu resiko itu diperlukan untuk mencari ide-ide baru dan Mas Ajili nge-lag kayaknya ya. memberikan suatu value kemudian suatu perubahan tren dan teknologi ya tentu sangat penting juga untuk menciptakan suatu solusi yang relevan tentunya untuk bisa menghasilkan apa atau menguntungkan gitu ya. Lalu di dalam menumbuhkan suatu kreativitas, kemudian inovasi juga dapat mencakup bagaimana nantinya suatu budaya yang mendukung eksperimental dalam pembelajaran, baik dalam hal ini secara kolaborasi dengan mendorong suatu inovasi ataupun ide-ide baru yang tentunya dapat mengatasi tantangan bisnis saat ini, gitu ya. Baik, sebelum kita mulai, tentunya izinkan saya untuk membacakan profil narasumber kita pada malam hari ini. Narasumber malam ini merupakan ahli dalam bidang sales training, sales recruitment, dan business development. Saat ini beliau menjabat sebagai Managing Director MLP Teknologi. Beliau merupakan lulusan dari Magister Manajemen Universitas Paramadina. Beliau memiliki segudang pengalaman dalam bidang business development, seperti di PT Central Capital, kemudian PT Smart Telkom, DataScript,
Crestron Electronic, Vega Global Company, and DVI Solution Asia. Tentunya kita sambut bersama Bapak Melvin Halpinto. Waktu dan tempat tentunya saya persilakan. Silakan Pak. Terima kasih banyak Pak Sejili. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Lia atas Ya. kesempatannya dan mengundang saya untuk hadir di kuliah umum, membawakan mungkin sedikit ide dari pengalaman saya selama ini, dan menurut saya senang sekali ini bisa hadir di sini, berada di Zoom room ini bersama dengan Pak Sajili dan Bu Lia dan rekan-rekan mahasiswa. Saya ingat sekitar mungkin 20 tahun yang lalu saya menjadi mahasiswa S1 dan saya bingung mau ke mana nih masa depan saya gitu. Dan apa nih yang akan saya lakukan setelah saya lulus gitu. Apakah saya akan jadi karyawan, ataukah saya akan cita-cita saya dulu jadi stockbroker. Tapi gagal rupanya karena krisis moneter gitu. Nah, tapi akhirnya saya dibawa ke industri yang lain dan izinkan saya mungkin saya punya sedikit PPT yang saya sudah siapkan. Mungkin saya bisa share Pak Sajili. Oh iya, Oh, atau saya kirim ke Pak Sajili? boleh. Saya kirim ya. Kirim. Saya taruh di chat, gimana Pak? Baik, silakan Pak. Di chat ya. Ya. Sambil kita You're muted because a lot of people are on this call. teman-teman yang lain, kita mulai aja dulu ya. Kameranya pada on dulu ya. Standing Pak. Jadi mungkin untuk topik kewirausahaan ini sangat menarik sebetulnya untuk saya karena mempelajari kewirausahaan ini bukan cuman ilmunya, tapi kita juga mesti belajar dari pengalaman sebetulnya. Bagaimana ilmu tadi dicampur dengan mindset. Saya pikir yang paling penting adalah mindset di kewirausahaan ini. Pertanyaan saya sebetulnya yang paling mendasar waktu pengalaman saya, mungkin sambil saya sudah kirim Pak Sejili. Ya. Baik Pak Melvin, saya siapkan dulu. Mungkin saya sedikit cerita pengalaman saya dulu di tahun 2006. Saya bertugas di Smart Telkom yang sekarang menjadi Smart Friend. Kalau kita berpikir petani gitu ya, tadinya saya berpikir saya fresh graduate, saya pakai kemeja putih seperti ini, pakai dasi, terus dari itu saya melihat petani itu sesuatu hal yang berbeda gitu dengan saya gitu. Tapi pada tahun 2006 saya bertugas di Banten dan saya ketemu banyak sekali petani, dan ternyata petani itu punya mindset yang luar biasa gitu. Petani itu pengusaha sebetulnya gitu. Dan dalam pengalaman itu saya belajar banyak dari mereka dan pelajaran itu membuat landasan berpikir sampai hari ini. Gitu. Dan izinkan saya membawakan topik sedikit tentang developing an entrepreneur mindset, fostering creativity and innovation in business challenge. Profil saya bisa dilihat di melvinhalpito.com dan LinkedIn Melvin Halpito. Next Pak Sajili. Apakah itu entrepreneurial mindset? An entrepreneurial mindset refers to a set of skills, attitudes, and behaviors that enables individuals to identify opportunities, take risks, and innovate in their ventures. Jadi ini adalah set of skills, attitude, dan behaviors. Jadi bukan cuman satu hal, tapi campuran dari skills, attitude, dan behaviors yang bisa menciptakan seseorang itu mengidentify opportunities, take risk, mengambil risiko, dan berinovasi. Gitu. Jadi itulah entrepreneurial mindset.
Next, Pak. Ya. Kenapa entrepreneur mindset itu penting? Ya, karena entrepreneur mindset itu memberikan adaptability. Entrepreneurs can navigate change and pivot when faced with challenge. Dan entrepreneur mindset itu bisa memberikan problem solving. A strong entrepreneurial mindset foster a proactive approach to finding solutions. Dan penting juga adalah untuk merecognize opportunity. It allows individuals to spot gaps in the market and act on them. Jadi mindset ini tuh bisa melihat, oh ternyata ada opportunity di sana. Ya, kayak yang kita lagi lihat ini kemarin ini Indonesia gelap, ya kabur aja dulu, gitu ya. Gitu. Sebetulnya itu bisa dilihat dari dua belah pihak. Gitu. Ketika gelap, jangan-jangan ada opportunity untuk kita. Atau ketika kabur aja dulu, jangan-jangan memang ada opportunity di luar negeri sana. Jangan sehingga kita perlu lari ke sana untuk ambil opportunity tadi, gitu ya. Terus problem solving, di setiap hari kita sering ketemu problem, ya. Yang paling keren adalah sampai hari ini menurut saya adalah, dan akhirnya mengubah banyak nasib orang, gitu ya. Itu salah satunya adalah Gojek, ya, problem solving. Ya, saya ingat waktu saya kuliah dulu, belum ada Gojek, belum ada smartphone. Tiap kali saya mau pulang kampus dari Atmajaya, dulu saya satu Atmajaya, ya kan, saya lihat di depan kampus itu banyak Gojek, gitu. Banyak ojek di sana. Tapi satu hal yang saya takut adalah ketika saya tanya harganya, saya dikemplang harganya, gitu. Jadi nggak transparan. Itulah makanya ojek nggak laku, gitu. Saya pun nggak berani nanya, gitu. Tapi ketika ada Gojek, ya kan, problem solve, gitu. Harganya ada di handphone kita. Jadi itu salah satu problem solving, gitu ya. Next, Pak Sejili. Nah, apa karakteristik dari entrepreneurial mindset? Pertama, resilience, tahan banting, ya kan? Ability to bounce back from setbacks, persistence in the face of challenges. Teman-teman mahasiswa sekalian, nggak ada di dunia ini, ya, wirausahawan yang berhasil satu kali, gitu. Dia pasti dalam keberhasilan itu pernah mengalami kegagalan. Jadi harus resilience. Kedua adalah vision, a clear forward-looking perspective, ability to anticipate future trends and opportunities. Entrepreneur mindset itu punya visi yang jauh, yang membedakan dengan orang lain adalah dia bisa melihat ke depan. Ya, orang biasa itu nggak bisa melihat itu. Gitu. Dia bisa melihat ke depan bahkan jauh sebelum itu terjadi. Tuh, contohnya apa? Steve Jobs, ya, dia ngomong masa depannya adalah tablet, touch screen. Itu terjadi tahun 2000, mungkin 2009. Gitu. Waktu itu saya masih very enjoy dengan apa namanya, dengan BlackBerry, dengan QWERTY keypad saya, gitu. Dan saya nggak percaya tentang itu, tapi ternyata benar. Beberapa tahun kemudian nggak ada lagi QWERTY. Adaptability, openness to change, and flexibility in approach, capability to pivot strategies when necessary. Beberapa tahun kemarin kita lihat situasi yang sangat sulit, bukan cuma di Indonesia, bukan cuma di rumah kita, tapi di seluruh dunia. Seluruh dunia halt, berhenti, dan roda perekonomian berhenti, operasi semua berhenti. Ya, cuman orang yang punya entrepreneur mindset yang bisa tetap survive. Salah satu pengalaman saya pada tahun itu,
di 2010 sampai 2021, ketika semua kompetitor saya ya itu punya alasan untuk nggak masuk ke kantor dan punya alasan untuk istirahat di rumah, ya kan? Saya dan tim saya bilang, hey guys, this is the time for us to win the market. Apa yang terjadi? Kita achieve the highest revenue bahkan ketika krisis, gitu. Disitulah saatnya ketika kompetitor kita tidur, ya kita kerja keras. Bahkan mungkin kita nggak perlu kerja terlalu keras karena kompetitor kita tidur, ya kan? Dan kita achieve great things pada masa pandemi kemarin. Growth orientation, focus on learning and continuous improvement, embracing failures as learning opportunities. Growth orientation. Saya selalu bilang ini adalah tentang growth mindset, dan saya selalu ingat ini yang saya dengar di khutbah Jumat dulu waktu saya masih kecil. Nabi Muhammad selalu bilang bahwa hari ini harus lebih baik dibanding hari kemarin. Ya. Dan itu saya terapkan sampai hari ini, bahwa saya akan merasa merugi kalau saya tidak lebih baik hari ini dibanding kemarin. Dan inilah yang harus kita tanamkan dalam entrepreneur mindset. Itu karakteristiknya. Harus terus berkembang. Berikutnya proactivity, taking initiative and acting ahead of potential problems, being ahead in anticipating market needs and changes. Itu tahun 2016, tahun 2017 kira-kira, ya, di mana kami baru start perusahaan namanya Vega di Indonesia. Gitu. Kita bekerja sangat keras dan kita mengantisipasi melihat ke depan bahwa kita akan kelebihan order nih, gitu. Dan pada saat itulah kita taking proactive measures untuk melihat problem apa yang akan kita temuin ke depannya. Dan disitulah kita antisipasi dan kita melakukan action sebelum problem itu muncul. Next Pak Sajili. Pertanyaannya, how to develop an entrepreneur mindset? To build and develop entrepreneur mindset, pertama, kita mesti embrace lifelong learning. Jadi entrepreneur mindset itu nggak bisa terjadi dalam 5 menit. Nggak bisa terjadi dalam 1 hari. Nggak bisa terjadi dalam 1 tahun. Ya. Pertama, saran saya minum susu yang banyak. Biar otaknya cerdas, gitu ya. Itu pertama. Saya punya pengalaman, saya suka sama tim saya. Ketika kita lagi diskusi terus mereka bengong gitu kan, oke, stop. Saya panggil OB saya, ayo panggil, minum susu dulu. Minum susu dulu, ya kan. Biar connect ya. Biar connect. Sampai akhirnya pada waktu itu kita bikin hari Jumat adalah hari minum susu. Jadi setiap hari Jumat OB saya akan datang bawa susu farm namanya, itu dia beli, dia taruh di tengah kantor, kita panggilin satu-satu dan kasih bukti, ya kan, yang minum susu foto masukin grup WhatsApp, buktinya udah minum. Menarik ya Pak. Embrace lifelong learning, so it's a journey. Bagaimana kita belajar, ya. Di setiap journey kita belajar, kita tahu kesalahan kita dan kita jangan sampai ulang lagi, gitu ya. Cultivate a growth mindset. This is very important. Bahkan bukan cuma untuk kewirausahaan, tapi untuk kehidupan kita. Growth mindset harus selalu kita tanamkan dan kita harus punya growth. Ya. Yang ketiga, set clear goals. Ya. Alhamdulillah Pak. Set clear goals. Oke, mungkin generasi teman-teman mahasiswa saat ini adalah generasi yang semua serba instan dan segala macam. Tapi generasi saya dulu, ya, ketika saya lulus, goal saya cuma satu. Saya ingin jadi eksekutif muda pada waktu itu. Saya ingin jadi manajer di umur 20-an. Dan itulah cita-cita dari generasi saya. Gitu.
Dan saya bilang sama diri saya, di umur 20-an, saya harus sudah menjadi manajer. Tuh. Dan itu goal saya pada saat itu. Dan alhamdulillah itu terjadi karena saya very fokus sama goal saya. Gitu. Terus take calculated risk. Take calculated risk. Sebagai wirausaha, bohong kalau umpamanya nggak akan pernah ambil resiko atau nggak akan pernah rugi. Ya. Selama ini saya pindah dari kuadran employee ke kuadran business owner dan investor. Ya, pindah kuadran itu it takes a lot of money and it takes a lot of loss and it takes a lot of learning. Dan saya ketika saya mengingat itu, saya tersenyum bahwa saya bilang itu adalah pelajaran hidup, dan itu harus terjadi dalam hidup sehingga kita bisa tadi punya lifelong learning. Take calculated risk. Ketika resikonya udah tercapai, ambil pilihan, make decision. Go ahead atau check out. Build a support network, dan ini penting. Saya pernah ada di satu seminar, salah satu ceritanya dari pembicara waktu itu ada bilang begini, ada satu orang, ya, 1 miliarder di Amerika sana, ditanya sama orang, kalau umpamanya kamu ya terlahir lagi dan kamu diriset hidupnya, ya, kamu terlahir lagi, profesi apa yang kamu kepingin? Terus dia jawab, saya kepingin jadi waiter. Kok waiter? Ya, saya pengen jadi waiter yang men-serve seluruh miliarder yang ada di Amerika, sehingga ketika saya serve mereka makan siangnya, saya bisa dengar bisnis tipnya mereka. Dan ketika saya dengar itu, saya akan bisa punya ide untuk membangun bisnis saya. Gitu. Dan lingkungan kita penting, network kita penting, support network kita penting. Ya, karena ketika kita berada di orang-orang hebat, ya, kita akan tertular menjadi hebat. Tapi ketika kita berada di orang-orang lousy, ya, automatically guys, ya, kita akan tertular lousy. Gitu. Tapi hebatnya, semua itu pilihan. Kalaupun kita ada di sekeliling orang lousy, ya, kita selalu punya pilihan untuk menjadi sukses atau enggak. Ya. Jadi diri kita sendiri yang akan tentukan itu. Berikutnya ada practice resilience. Practice resilience. Ini penting karena nggak ada yang nggak ada yang bisa naik sepeda tanpa jatuh dari sepeda. Ya. Nggak ada yang bisa nyetir mobil tanpa pernah tabrakan. Itu is always be the case. So be resilient. Tahan banting. Next, Mas Jili. Kemudian the role of creativity in entrepreneurship. Apa itu creativity? Is the key component of entrepreneur to drive innovation and uniqueness. It allows entrepreneurs to think outside of the box, resulting in novel solutions and product. Jadi menjadi entrepreneur, kita harus punya creativity. Creativity ini harus terjadi setiap hari. Dan ketika kita melatih kreativitas kita, kita akan punya semakin tajam kreativitas kita. Creativity leads to innovative solutions. Yang artinya apa? Artinya ada problem solving, differentiation, dan adaptation. Ya. Saya anak paling kecil saya kelas 2 SMA, ya, sekolah di Al-Azhar, ya, Cedric Persi. Saya selalu bilang sama
Cedric, bahwa saya selalu encourage dia untuk berdebat sama saya, gitu. Karena dengan berdebat itu menciptakan kreativitas, dan kreativitas itu penting. Untuk itu tadi, problem solving, differentiation, dan adaptation. Dan ini menjadi key komponen dari entrepreneur. Next, Pak Sajili. Dan bagaimana fostering creativity within the organization? Yang pertama, paling penting adalah encourage open communication. Ya. Create an environment where team members feel comfortable sharing ideas. Practice active listening to value diverse perspective. Ya. Saya selalu di organisasi saya selalu membuat seakan-akan kita tuh flat, ya, nggak ada birokrasi di sana. Kenapa? Karena saya selalu encourage ya semua orang untuk berkreativitas. Selalu encourage semua orang bisa bicara sama saya, dan open communication, bisa bicara apapun, gitu. Dan itu penting dalam organisasi. Promote a culture of experimentation. Encourage trial and error with a focus on learning and iteration. Celebrate success and learn from failures. Saya ingat satu hari engineer saya datang. Waktu itu saya masih di Crescent Electronics, salah satu brand audiovisual distribution dari Amerika. Ya. Engineer saya bilang, Pak, sorry, saya baru aja ngebakar demo produk kita. Hey, what's going on? Saya tanya, ya kan. Iya, saya nggak tahu, saya cabut-cabut kabelnya terus kebakar. Oke. Terus gimana, Pak? Saya mesti ganti nggak? Gitu. Enggak, kamu nggak perlu ganti, saya bilang. Ya kan? Tapi kamu perlu ganti. Ya. Kalau setelah saya beli yang baru, terus kamu rusakin lagi dengan rusak yang sama, saya bilang. Gitu. Tapi kalau sekarang nih, ya, setelah kamu rusakin, pastikan kamu jangan dirusak yang sama, saya bilang. Gitu. Dan saya encourage dia untuk terus eksperimen, karena itu bagus. Ya. Kalau nggak dites, nggak akan bisa dia. Gitu. Provide time and space for creativity. Saya selalu bilang sama HR saya bahwa kita ini nggak boleh selalu kerja, terus-terusan kerja, apalagi lembur nggak boleh itu, saya bilang. Ya, dalam 1 tahun itu kita harus create the rules, di mana harus ada berapa jam atau berapa hari kalkulasinya karyawan kita harus bekerja, harus training, harus belajar, gitu. Dan saya hapuskan dulu HR saya mengajukan bahwa boleh nggak Pak, yang nggak ngambil cuti itu diuangkan cutinya. Saya bilang nggak boleh, gitu. Karena liburan itu adalah harus, dia bilang. Karena nggak boleh kita kerja terus. Kita harus liburan dan kita harus belajar. So provide time and space for creativity. Jangan terus-terusan kita stres, gitu. Dan budaya di organisasi saya selalu bilang ketika kita kerja, kita harus benar-benar serius kerja. Dan ketika kita selesai kerja, kita harus benar-benar main, saya bilang. Gitu. Jadi disitulah benar-benar serius kerja dan bermain, sehingga muncullah space untuk creativity. Diverse teams and perspective. Ini yang saya suka di organisasi, selalu saya encourage orangnya jangan sama, gitu. Paling mudah sebetulnya yang saya terapkan di tim saya, pertama harus balance tuh antara agama, gitu. Karena nggak bisa nanti ketika Ramadan umpamanya ada yang mesti lembur, ya yang Muslim lembur, gitu. Pas ketika Christmas nanti yang Kristiani lembur, nggak bisa. Jadi harus diverse, itu pertama. Kedua juga harus diverse dari ethnicity-nya juga, gitu.
sehingga bisa belajar tuh semuanya gitu di sana. Dan itu penting. Integrate diverse backgrounds and experience to enhance creativity, foster inclusivity to richer idea generation, dan incentivize innovation. Dan ini penting, dengan mengincentivize innovation kita mengencourage people untuk bisa berkreatif. Berikutnya Pak Sisili. Understanding innovation. Definition. Apa itu innovation? Innovation refers to the process developing new ideas, product, service, or process that add value to a business. It's involves creativity and the effective implementation of new concept to solve problems or improve efficiency. Type of innovation. Ada incremental innovation, small improvement for or upgrades to existing products or service, focus on enhancing features, performance, or user experience. Yeah. Disruptive innovation, new technology or business models that significantly alter an industry, often creates a new market or reshape existing ones by providing new solutions or lowering prices. Ini contohnya adalah kalau umpamanya small improvement, itu contohnya mungkin software upgrades ya dari versi 1 ke versi 2 gitu ya. Mungkin ada feature tambahan. Mungkin teman-teman kemarin ngerasain ada updates dari MyBCA gitu. Sehingga saya mesti login lagi tuh kemarin gitu. Apa yang diupdate saya nggak tahu gitu ya. Mungkin ada feature security yang ditambah mungkin ya. Dan mungkin kalau disruptive innovation, contohnya mungkin streaming service seperti Netflix atau Spotify. Ya, ini yang tadinya apa tuh yang kalau dulu saya masih kecil tuh ada Video One tuh, nyewain video gitu kan. Sekarang nggak perlu lagi. Ya, semua tinggal buka di laptop, di LCD display. Tapi boring nggak sih hidup kita semuanya ngelihat screen? Gitu. Ini harusnya ada inovasi nih, ya kan? Kenapa selalu screen kotak terus hidup kita udah bertahun-tahun, ya kan? Kenapa nggak screennya bundar, ya kan? Atau screennya transparent, gitu. Atau screennya ya bentuknya lain, ya udah membosankan nih screen, ya kan? Gitu. Next Pak Cicili. Oke, ya. Kenapa kita butuh inovasi? Importance of innovation for staying competitive. Karena kita perlu terus relevan di market. Continuous innovation helps business to keep pace with or lead the market trends. Kita harus tetap ada di kompetisi sehingga kita mesti punya terus inovasi. Ya. Adidas, sepatu Adidas dia punya apa tuh namanya? Yang sole-nya itu tuh empuk banget tuh. Ya. Terus sekarang udah nggak keluar lagi. Sekarang bentuknya lebih halus dan lebih ringan. Gitu. Saya lupa namanya. Tapi saya selalu pakai itu Adidas, saya suka banget. Customer satisfaction, karena dengan innovation, dengan inovatif products and service, kita bisa menciptakan customer satisfaction. Operational efficiency. Innovative process can reduce cost and increase productivity, giving businesses an edge over competitors. Saya baru aja dapat presentasi dari CRM namanya Contact, dan saya bilang ini luar biasa. Ya, ini CRM yang kami butuhkan untuk operasi kami, itu karena dia bisa menciptakan Pak Melvin, ya. Karena dengan CRM itu bisa menciptakan streamline dari seluruh bagian
Operation efficiency, innovation, attracting talent. Bayangin guys, kalian lulus dari Paramadina, datang ke perusahaan yang pakai email aja enggak, gitu. Operasinya pakai kertas, gitu. Dan pengambilan keputusan masih 2 minggu, gitu. I bet kalian nggak akan mau ada di organisasi seperti itu. Ya, kalian nggak akan mau masuk ke organisasi di mana kerjanya nggak pakai Unified Communication Collaboration, Google Workspace atau Office 365. Dan innovation keep competitiveness, dan itu akan attract talent. Berikutnya apa sih, Jili? Different forms of innovation in business. Product innovation. Nah, contohnya product innovation ini seperti Apple revolutionize smartphone, ya kan? Dengan adanya iPhone dan adanya si iPad Air, ada lagi. Business model innovation. Modelnya mungkin subscription service, ya. Entah kenapa saya baru tahu bahwa di YouTube tuh ada shop sekarang. Jadi ketika nonton podcast kita bisa belanja juga tuh. Itu menarik tuh, ya kan? Marketing innovation, ya, influencer marketing. Dan saya dengar sekarang, ya ini ada beda lagi, bukan influencer lagi, ya kan? Gitu. Karena influencer seakan-akan ada di awang-awang, gitu kan? Nggak relate sama kita. Gitu. Jadi apa tuh istilahnya, saya lupa. Ada immersive brand experience juga, ya kan? Proses innovation, enhancement in a way business operate are executed. Contohnya automation in manufacturing, just-in-time inventory system, just-in-time delivery system, dan sebagainya. Service innovation, improvement in delivering service to enhance customer experience. Contohnya online customer support, personalized service. Kalau kalian punya kartu kredit, ya, kalian punya bank sekarang kalian nggak perlu angkat telepon, kalian bisa chat, karena kita semua suka chat, ya. Padahal chat itu lama sebetulnya, ya. Gitu. Semua bisa chat sekarang, jadi bisa WhatsApp, gitu. Nah itu service innovation juga, gitu. Karena ada hal bagus dari chat adalah tercatat, kita ada historicalnya, gitu. Ini different forms of innovation in business. Next, Pak. Untuk itu, ya, Anda kita semua harus challenge dan ask why. Ya. Untuk menciptakan inovasi, untuk berkreativitas, kita harus selalu challenge dan tanya kenapa. Gitu. Saya rekomendasiin baca buku Started with Why. Ya, saya belum selesai bacanya, tapi itu dari awal-awal bagus, menarik. Sebelum buku itu rilis, saya selalu mengasah kreativitas saya, selalu bilang saya harus challenge status quo dengan pertanyaan kenapa. Tuh. Kenapa tadi saya challenge? Kenapa monitor kita kotak? Kenapa nggak motornya bundar? Ya kan? Dan ini udah bertahun-tahun nih, ya. Monitor 16:9 ini kan baru-baru ini aja 10 tahun lah, ya. Sebelumnya kan 1:1 sama 4:3, gitu. Kenapa 16:9? Udah muncul sekarang di Microsoft Front Row 21:9, gitu. Tapi kenapa masih LCD? Kenapa masih LED? Itu challenge and ask why. Be creative, challenge the status quo dan tanya kenapa dan cari jalan yang lebih baik. Next, Pak Sajili. Ya. Building and nurturing creative teams. Bagaimana kita membuild creative teams? Hiring for creativity. Ada cerita lucu. Saya baru hire karyawan saya. Jadi saya kasih tes waktu itu, interview di hari Sabtu. Saya bilang begini. Itu kan untuk drafter. Ya, posisi drafter. Saya bilang, saya interview ini saya kasih tes. Ya, kamu gambar ini ke dalam CAD. Ya. Terus saya kasih file PDF. Dia harus menggambar dalam CAD.
Gitu. Batasannya saya nggak kasih batasan, cuman saya bilang goalnya adalah gambar convert ke dalam CAD. Gitu. Ada 2 orang. Orang yang satu di ruang sebelah sana, orang satu di sebelah sini. Gitu. Ketika saya datang ke orang yang satu, kandidat nomor 1, ya, dia lagi sibuk bikinnya, nggak selesai, bingung, gimana? Wah, belum selesai Pak, nih, gitu kan. Oke, thank you ya. Saya cek lagi yang ruangan sebelah, gitu. Pas saya lihat ruangan sebelah, kandidatnya, gila nih, cepet banget nih orang. Gambarnya exactly the same seperti yang saya kasih, di-convert ke dalam CAD. Gitu. Saya bilang, saya garu-garu kepala tuh di situ. Saya bilang, ini either dia kerjanya cepat atau ada sesuatu di situ. Karena saya nggak kasih batasan kan gitu. Saya lupa kasih batasan. Ternyata karena dia terlalu kreatif, dia convert PDF itu ke dalam CAD. Jadi itu only 2 minutes I think. Ya kan? Padahal saya kasih waktu setengah jam gitu. Dan ketika di convert ada beberapa lines yang agak ini dia tinggal beres-beresin gitu kan. Terus saya apa yang terjadi? Ya, saya hire kandidat nomor 2 karena dia think out of the box. Dia berfokus sama goal-nya. Gitu. Dia pikir, oke, goal-nya itu, batasannya nggak ada. Gitu, ya kan? Dan dia kreatif. Gitu. Terus waktu saya interview habis itu kan saya tanya, ini saya curiga nih, kenapa bisa exactly the same gambarnya saya bilang. Dan dimensinya sama, tempatnya sama semua. Gitu. Terus saya bilang, kamu convert dari PDF ke CAD. Iya Pak. Dan saya hargain kejujurannya. Jadi saya hire kandidat nomor 2. Creativity. Creating collaborative environment. Environment yang kolaboratif, yang kerja bareng, yang saling membantu, itu penting untuk creative teams. Fostering inclusivity dan diversity. Inclusivity libatkan semua orang. Ya, untuk kasih masukan. Saya punya a rule of thumbs di organisasi saya. Ketika kalian ada meeting kalender di Outlook, kalian datang dan kalian meeting, ya. Kalau ada satu orang nggak berkata satu patah kata pun dalam meeting, ya, kita akan biarkan dia untuk keluar dari ruangan. Karena dia nggak membuat semua teman-teman kita pintar di ruangan itu. Gitu. Jadi semua harus terlibat. Ya. Kemudian providing opportunities for skill development, recognition and reward system. Ini bagaimana membuild creative teams. Berikutnya Pak Sajili. Think big. Itu penting. Ya. Think big is very important. Ya, dengan think big, ya, kita bisa kreatif. Ya. Dengan think big, kita bisa mencapai beyond. Dengan think big, kita bisa men-challenge status quo. Dengan think big, kita bisa men-challenge caranya kita dan mencari yang lebih baik. Selalu think big. Ya. Selalu think big. This is very important. Next, Pak Sajili. Developing entrepreneurial mindset, future trends and opportunities. Jadi, opportunities itu ada, selalu ada. Bahkan ketika krisis selalu ada. Ketika banjir di Bekasi selalu ada. Ketika hujan terus selalu ada. Emerging technologies, ada AI. Sekarang kita bisa lihat banyak banget platform AI. Ya, sustainable innovation, eco-friendly products, and so on, personalization and customer experience, remote work and digital transformation, global market expansion. Ini futures dan opportunities yang bisa kita ambil as entrepreneur mindset. Next, Pak Sajili. Kesimpulannya apa?
embrace an entrepreneurial mindset, encourage adaptive and productive approach in business, foster a culture that supports experimentation and learning. Then looking forward, stay informed about emerging trends and technologies, prepare to navigate the dynamics landscape of future entrepreneurship. Dan actionnya apa? Challenge your team to implement one new strategy to promote innovation. Encourage ongoing learning dan adaptation to stay ahead in industry trends. Berikutnya, Pak. Oke. Ya. Sekian dari saya, Melvin Halpito. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Melvin Halvito atas pemaparan materinya yang sangat baik sekali gitu ya dalam hal membentuk bagaimana suatu mindset dari entrepreneur itu sendiri gitu ya. Bahkan tadi bentar, oke. Tadi ada beberapa konteks gitu ya di dalam membentuk suatu entrepreneur tuh yang tentunya di dalam rules-nya sendiri membentuk suatu creativity tadi disampaikan oke Pak Melvin sendiri bahkan dalam hal ini ada 3 gitu ya. Yang pertama problem solving, kemudian yang kedua differentiation, kemudian yang ketiga adaptation. Nah, ini dimana ketika membentuk suatu entrepreneur yang menciptakan suatu kreativitas untuk dalam hal ini apa ketika seorang entrepreneur itu mau mengembangkan potensial bisnis atau menciptakan suatu new market bahkan sendiri mereka harus menjadikan suatu problem solving itu bagian dari opportunity gitu ya Pak Melvin ya berarti ya. Jadi artinya, tidak selalu serta-merta ketika ada, suatu kompetitor atau bahkan ketika adanya suatu, ancaman baru gitu ya, itu bukan berarti, dijadikan sebagai, trigger-nya untuk berkembang berarti ya Pak Melvin ya, melainkan itu bisa dijadikan sebagai opportunity gitu ya Pak ya? Betul. Oke, ya. Kemudian tadi, differentiation juga sama gitu ya dalam, konteks membentuk suatu diferensiasi sendiri ya tentu seperti halnya ya, contoh yang mungkin bisa kita adaptasi ya Pak, seperti model bisnisnya McD ya Pak ya. Jadi, kalau bicara tentang suatu innovation, tentunya mereka bisa, adjustment dengan kebutuhan market gitu ya Pak Melvin ya. Artinya mereka bisa masuk ke semua segmen ya, baik untuk yang, anak-anak gitu ya, dewasa ataupun untuk yang, orang tua tingkatannya gitu. Jadi mereka dalam hal ini berarti, secara role creativity itu, sangat baik berarti gitu ya Pak Melvin kalau untuk, salah satu case-nya Naik misalnya rendang, Pak. McD lah. Kenapa? Naik rendang. Ah, Rendang itu inovasi. oke. Iya iya. Iya, jadi, tentunya banyak hal ya berarti ya Pak, tidak hanya misalnya kalau yang bergerak di dalam, bidang bisnisnya, food and beverage itu berarti tidak serta-merta berkaitan dengan all varian menu gitu ya Pak ya. Tapi bisa juga dalam hal ini mungkin dalam bentuk packaging gitu ya, yang di Betul. mana juga bisa, menciptakan suatu value dari, dari makanan itu sendiri gitu ya. Betul. Ya tadi sempat disinggung juga terkait dengan ini Pak, saya menarik, produk atau brand-nya dari Adidas sendiri, Pak Melvin, saya Ya. setuju ya, Pak. Jadi memang dalam hal ini secara innovation ya gitu ya, tentu, sangat, menarik ya, Pak. Artinya secara, di mana Adidas atau brand-nya Adidas ini sendiri ketika mereka meng-create suatu, barangnya berupa misalkan, sepatu sneakers gitu ya. Nah ini, tentunya mereka juga bisa beradaptasi sesuai dengan target market-nya. Gitu ya, yang di mana juga, di satu sisi secara target market kan rata-rata penggunanya itu adalah, generasi milenial gitu ya atau, Gen Z yang saat ini, lagi senang-senangnya dengan produk yang di mana justru, bisa memberikan suatu, prestis bagi mereka yang menggunakan brand tersebut gitu ya. Bahkan juga dalam hal ini ya Adidas sendiri pernah juga ya Pak melakukan suatu inovasinya itu dengan berkolaborasi dengan Lego ya Pak ya. Ya. Perusahaan mainan gitu ya. Padahal kalau misalnya kita melihat secara, relationship-nya itu kan tidak relate ya, Pak, antara Relate. tapi bisa menciptakan something, new gitu ya, something new product gitu yang di mana bisa memberikan value tersendiri gitu ya, Pak, ya. Ya. Oke. Karena Oke, bukan melulu mhm? tentang fungsi, Pak. Mmm, Bukan melulu tentang fungsi, tapi melulu tentang value. Nah, ya ya, oke. melulu Itu tentang yang mhm.
yang menjadikan something itu bisa menjadi mahal tuh di situ ya Pak ya. Betul. Bisa berupa suatu ide ataupun gagasan, dari juga disinggung terkait dengan kehadiran transportasi online. Itu kan merupakan suatu inovasi yang sifatnya berkelanjutan ya, sampai dengan saat ini pun transportasi online itu terus berkembang gitu ya. Itu kan bagian dari suatu apa namanya, menciptakan business value differentiation gitu ya. Kemudian tadi, bagaimana menciptakan suatu innovation tentu harus melihat dari pemahaman gitu ya, seorang entrepreneur sendiri, bahkan ada market relevance, kemudian customer satisfaction, kemudian operational efficiency dan attracting talent. Nah, ini juga tentunya beradaptasi dengan kebutuhan market, juga dilihat akan apa, suatu inovasi itu tentu harus dipahami dalam hal ini market relevance itu supaya produk itu bisa sesuai dengan keinginan atau permintaan dari customer gitu ya Pak Melvin ya? Tetap relevan dengan apa yang dibutuhkan. Contohnya Oke, ketika Apple itu mhm, promote touchscreen, sementara si BlackBerry masih keypad QWERTY, ya, iya, terus udah gitu kalah. Sekarang saya lihat kalau nggak salah sempet ada yang meluncurkan lagi keypad QWERTY. Tapi karena udah nggak relevan, Pak. Jadi iya, nggak bisa berjalan. Iya, iya, iya. Jadi mau menciptakan suatu keunikan tetapi sudah berbeda eranya gitu ya Pak betul, Melvin ya? Jadi betul. kalau zamannya dulu BlackBerry trackball ya, yang masih pakai Ya, keypadnya, ya. kalau macet tuh pakai abu rokok tuh Pak, untuk ininya, supaya lancar lagi. Nah, itu kalau untuk di era sekarang mungkin kurang relevan Udah ya, nggak Pak, ya. relevan. Karena sekarang udah selalu apa, identik dengan touchscreen gitu ya. Yang di mana juga secara pengembangannya malah sekarang bukan bicara tentang layar ya, Pak, ya. Ya, Melainkan juga lebih apa namanya, dalam persaingan bagaimana tingkat kejernihan dari kamera ataupun apa namanya, hasil kualitas fotonya itu sendiri. Bahkan itu yang di saat ini ini ya, di apa namanya, dijadikan persaingan gitu ya, Pak Melvin ya. betul. Iya. Kemudian menciptakan customer satisfaction ini kan suatu pengalaman ya, Pak, ya. Menciptakan di mana supaya customer itu kembali lagi gitu ya, Pak. Nah, kalau menurut Pak Melvin nih, Pak, mungkin sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman ya, Pak, ya. Mungkin saya sedikit bertanya ke Bapak nih, Pak. Nah, dalam hal ini kalau kita melihat akan berbagai macam kebutuhan, kemudian juga dalam konteks entrepreneur ini sebetulnya selain dituntut untuk apa, seorang entrepreneur kita harus bisa melihat secara visibility-nya, menciptakan something different, kemudian menciptakan suatu innovation yang bisa menghasilkan suatu value gitu ya, Pak. Nah, kalau menurut pandangan Pak Melvin nih, kalau misalnya ketika kita akan membangun suatu new market gitu ya Pak, dalam hal ini misalnya dalam konteks apa, core bisnisnya itu di food and beverage gitulah. Nah, sementara kita sudah tahu nih Pak, untuk target marketnya di kita itu kan ya tentu dengan eee, apa, customer behavior-nya kita itu lebih identik dengan rasa manis gitu ya, pedas ataupun asin gitu ya Pak. Nah, kalau untuk membentuk atau kita ketika mau membuka usaha tersebut itu, selain kita memahami akan target audiens itu kira-kira apa tuh Pak yang tentu kita harus bisa apa, beradaptasi supaya produk kita itu bisa diterima oleh si calon konsumen gitu, Pak. Ya, eee, saya selalu ketika saya start, eee, satu usaha gitu, alhamdulillah pengalaman saya sampai hari ini mungkin sekitar antara 8 sampai 11 perusahaan saya udah start, Pak, gitu ya. Ada Oke. yang gagal, ada yang masih berjalan sampai hari ini, gitu ya. Oke. Tapi selalu, dalam awalnya ketika saya mau memformulasikan satu usaha, Mhm, apapun itu, kalau kita mau, mencontohkan ke dalam, food and beverage, selalu pertanyaan pertama, apa USP-nya? Unique Selling Proposition. oke. Apa yang membedakan kita antara seluruh rumah makan itu, Mhm, gitu. Apa yang membuat pertama beda, apa yang membuat orang balik lagi, gitu, dan menjadi repeat customer, gitu. Jadi selalu saya start dari USP, Unique Selling Proposition. Terus saya bilang, bagaimana value-nya, apa value-nya,
gitu. Jangan-jangan makanan kita eh, apa kelasnya adalah yang mass, yang Hmm. semurah mungkin, sehingga value-nya adalah value ya asal kenyang. Ya. Gitu. Tapi ada juga tuh kemarin saya habis ajak makan istri saya dan tante saya dan mertua saya di restoran langganan saya gitu ya. Hmm. Dan saya pas bayar saya kaget tuh biasanya segitu. Biasanya nggak segitu gitu. Tapi saya Iya. tapi saya bilang I'm okay gitu karena value-nya adalah saya di sana semua waiternya kenal sama saya dan kita sempat ngobrol ya kan, apa kabar lu udah lama nggak sini bla 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 ya kan. Terus Hmm. kerjanya bagus ya kan, tempatnya nyaman, AC-nya dingin dan segala macam. That's the value gitu. Nah, itu balik lagi ke sana. Jadi menurut saya kalau kita mau start food and beverage ya, Hmm. USP-nya apa? Kemudian value-nya bagaimana? Ya, apakah value-nya kita mau makan duduk panas-panasan? Oh, kalau gitu kita nggak bisa bersaing sama harga, ya kan? Ya. Yang penting bikin orang itu kenyang, gitu, dan nggak nambah, gitu. Iya. Atau Iya. bikin makanan yang pasti ada kuahnya, gitu. Karena kalau udah makan begitu, orang yang makan itu nggak perlu beli minuman, gitu. Nah. Jadi apa irit orang itu, gitu. Ya kan itu mungkin itu value-nya, ya kan gitu. Nah itu Ya. mungkin start dari sana Pak, gitu. Ya, jadi harus menciptakan suatu unique selling proposition yang tentunya bisa membedakan atau bahkan juga bisa merepresentatifkan sesuai dengan kebutuhan dari si ini ya, si konsumennya berarti ya Pak ya. Oke. Tapi kalau sekarang kan tentu kalau bicara tentang segmentasi targeting positioning nih Pak ya. Dalam hal ini kan di dalam positioning itu harus juga memperhatikan suatu place ya Pak. Nah, ini Yes. kan yang tadi Pak Melvin bilang tempatnya harus nyaman. Ini kan memberikan apa suatu place yang cozy buat konsumen itu berarti tidak menutup kemungkinan mereka akan lama atau stay di situ tuh akan melakukan entah itu nanti repeat order dengan menu yang berbeda atau bahkan nantinya bisa apa semakin engagement juga. Artinya mereka nyaman dengan tempat, berarti besar kemungkinan mereka akan kembali lagi gitu ya ke apa tempat tersebut gitu. Oke, sangat menarik ya, Pak ya. Memang unique selling proposition itu juga menjadikan apa sebagai apa modal suatu apa role creativity entrepreneur gitu ya. Karena dia bisa menciptakan something different tadi gitu ya, Pak. Ini menarik loh Pak. Jadi Ya. baru 2 hari lalu saya Hmm. meeting sama eh, interior designer Hmm. dari Singapura, ya, sama interior designer kondang di Indonesia yang dikerja sama dan saya ditarik di sana sebagai konsultan, gitu. Dan ternyata ada satu profesi namanya konsultan experience, Pak. Oke. Saya baru tahu tuh, Jadi ada hmm. konsultan experience, ya, di mana Hmm. setelah semua engineering-nya, technically-nya semua itu udah in place, ya, Hmm. ada satu konsultan experience di mana dia akan ngomongin tentang customer journey-nya, customer experience, dan semua yang dia akan experience di ruangan itu dan di tempat itu. Wah, itu luar biasa, Pak. Ya, ada ya Customer customer experience. experience. Jadi secara tupoksinya mereka hanya bisa mengukur sebagai parameter kepuasan konsumen saja berarti. Mereka mengukur bagaimana consumer akan punya experience-nya Hmm. di sana. Dari situ sebetulnya ditarik Pak ke engineering. Jadi Hmm. engineering-nya harus begini 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 nah gitu. Jadi di Oke. start dari Jadi goal gitu. ya bahkan bisa dijadikan sebagai bahan monet ya, monitoring evaluasi dari Betul, side perusahaan juga berarti ya Pak ya. betul. Oke, baik. Oke, teman-teman silakan ada yang ingin ditanyakan ke Pak Melvin Halvinto terkait bagaimana membentuk suatu pola pikir kewirausahaan ya, yang tadi sudah disampaikan di slide presentasi. Mungkin bisa silakan menuliskan di kolom chat atau misalnya bertanya langsung juga boleh. Jadi saya Pak. Boleh silakan Pak Diki. Oke Pak.
Thank you Baik, Pak Juri, Pak sama-sama Melvin. Pak. Pak Eh, Tadi saya sempat ini Pak kepoin LinkedIn Bapak nih Pak. Sorry nih. Bapak kalau saya tidak salah lihat ya, Bapak memulai karir itu di tahun 2005 ya Pak ya, sebagai BDM ya Pak ya di Ya, apa? sebetulnya jauh dari itu, Pak. Saya kuliah sambil kerja waktu itu. Saya jadi translator, Pak. Oh keren. So, Tahun 2000. udah bibit entrepreneur udah dari lama ya Pak ya. Kayaknya. Oke, yang saya tanyain adalah Bapak kan ya mungkin saya lebih dari 2005 ya untuk memulai karir sebagai apa namanya profesional atau eh, karyawan lah gitu ya. Dan sampai saat ini Bapak ada di posisi sebagai managing director di perusahaan yang Bapak pimpin sendiri, Bapak create sendiri. Itu Betul. kan kurang lebih ya more or less 20 tahunan lebih ya Pak ya, 20 tahunan ya. Nah, Yes. kira-kira apa sih Pak yang menjadi turning point atau titik balik Bapak untuk mulai memikirkan bahwa kayaknya gue harus mulai deh untuk bisnis gue sendiri gitu. Oke. Kedua nih Pak, kedua adalah saya tahu sih Pak, ngerintis sebuah bisnis yang Bapak create sendiri gitu ya, pasti punya challenge, challenge-nya pasti besar Pak. Ya. Apakah itu challenge-nya adalah is getting the business or getting the people Pak? Bapak kan harus untuk memulai bisnis ini kan perlu people ya Pak ya, the Ya. best people ya. Ya. And, apakah itu adalah mendapatkan bisnis yang Bapak harus mulai secepat mungkin atau Bapak mendapatkan dulu people-people yang the best menurut Bapak gitu untuk memulai bisnis Bapak gitu. Thank you. That's it, Pak. Menarik pertanyaannya. Ya, oke, makasih Mas Diki. Ya, Keren, Pak. silakan Pak. Well, kita berarti ada 2 pertanyaan ya Pak. Ya. Jadi di mana turning point-nya? Alhamdulillah saya terlahir menjadi dari keluarga yang memang employee gitu. Saya nggak terlahir jadi orang yang super duper kaya tinggal terima ininya. Jadi saya melalui banyak proses di hidup saya belajar dan saya pada waktu itu saya ingat tahun 2003 atau 2002 saya lupa. Saya ngomong sama pacar saya waktu itu yang sekarang jadi istri saya. Saya bilang gini, nanti kalau maunya gue lulus, gue punya 2 jalur nih. Ya. Pertama, apakah gue kerja seperti teman-teman gue nih, apa namanya? Waktu itu tuh lagi happening Standard Chartered Bank, Pak. Semuanya di Atma Jaya nge-apply ke sana. Gitu. Ya. Atau gua ini buka studio foto. Dan saya senang banget fotografi waktu itu. Saya pengen dalamin fotografi. Terus terus saya assess. Yang satu kan business owner ya, yang satu kan employee ya, gitu. Nah, rupanya saya nggak punya 50 juta waktu itu. Karena saya assess bikin studio foto 50 juta. Nah, jadi akhirnya saya ambil jalur, saya bekerja. Nah, ketika saya bekerja, saya belajar di situ, Pak. Mas Diki, saya belajar. Dan saya ada satu ilmu yang saya pelajarin dari teman saya, orang sales. Melvin, mimik. Gitu. Tiru. Oke. Jadi pada saat itu, saya paling senang ketemu sama presidir saya di Sentra Capital pada waktu itu. Dia umur 32, presiden director. Gitu. Jadi saya selalu berusaha ketemu dan ngobrol sama dia. Saya pengen niruin apa pikirannya dia, bagaimana dia berpikir. Kenapa umur 30 bisa jadi presiden director? Gitu. Ya kan? Di setiap saya kerja, saya perhatiin dia jalannya kayak gimana, ngomongnya kayak gimana. Dan saya mimik sampai segitunya gitu. Sehingga saya saya mulai memahami cara berpikirnya gitu. Dan dalam saya bekerja, akhirnya saya mempelajari itu prosesnya. Business school saya salah satunya adalah DataScript. Saya pernah kerja di DataScript sebagai sales manager. Dan di sana perusahaan trading.
ya, perusahaan distributor. Dan disitulah turning point saya sebetulnya. Saya kepingin ya punya perusahaan seperti Datascape, gitu. Embrionya udah ada ketika saya kerja di Sinarmas, Smart Telkom. Saya ditugasin waktu itu deliver telepon ke seluruh cabangnya Sinarmas. Tahu gak Pak, berapa perusahaan Sinarmas dalam list saya untuk saya deliver? Mas Diki, 300 perusahaan. Bayangin, 300 perusahaan kita mesti deliver telepon itu. Ya, waktu itu Smart Telkom yang telepon murah itulah, gitu ya. Yeah. Mandatory waktu itu. Saya mikir gila, 300 perusahaan, ya kan? Terus saya juga belajar bagaimana mereka menciptakan sampai 300 perusahaan. Oh, it started with an idea, ya kan? Ada opportunity ini, di-assess sama dia, dibikin, gitu. Nah, sampai pada waktu itu, saya pun juga sempat ini, Pak. Saya dan atasan saya waktu itu bikin ide bisnis. Tahu nggak kita ajuin kemana? Sandiaga Uno. Oke. Tapi ditolak, idenya terlalu jelimet. Gitu. Idenya terlalu jelimet, jadi ditolak. Ya udah, oke, ya kan? Nah, sampai akhirnya turning point saya, Mas Diki, adalah ketika saya kepingin punya perusahaan seperti Datascape. Dan di situ saya belajar. Nah, saya belajar, akhirnya saya bikin perusahaan saya pertama namanya Finan. Gitu. Dan itu udah berantakan lah, gitu ya. Dan itu salah satu perusahaan pertama, salah satu turning point saya. Gitu. Terus pertanyaan kedua tadi saya agak slip tentang apa tadi, Pak? Ini dalam ya. merintis bisnis Bapak kan, ini kan startup ya Pak ya? Ya. Ya, startup betul Pak. Jadi ada satu pelajaran Pak ketika saya bekerja di Crestron Electronics. Saya di-appoint jadi country manager di Crestron Electronics tahun 2010. Saya adalah orang pertama Crestron Electronics di Indonesia. Gitu. Setelah saya jadi saya di-appoint, terus saya diminta menjual Crestron Solution pada saat itu. Nah, Crestron Solution ini bukan barang seperti headset ini, Pak. Gitu, yang ada boxnya tinggal jual. Tapi harus di-design secara engineering. Gitu. Dan saya totally, I have no clue at all how to design the system. Gitu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Entah bagaimana, saya bisa jual itu solusi, Pak. Alhamdulillah, penjualan kita bagus. Dan sampai di satu titik, saya bilang sama regional manager saya, Edmund, hidup gue udah nggak biasa-biasa aja nih, gitu. Gue berangkat pagi, pulang malam, dan sampai malam nih gue masih ngedesain segala macam. I need engineer, saya bilang, untuk menggantikan saya mendesain sehingga saya bisa self channel management, saya bilang. Satu pelajaran yang sampai hari ini saya gunakan, Pak, dari regional manager saya itu. Dia bilang gini, Melvin, kamu harus tahu semuanya, from A to Z. Ya. Kamu setidaknya harus tahu seluruh prosesnya. Ya. Dan kalau kamu sudah tahu, baru saya kasih kamu staff di bawah kamu untuk kamu kelola. Gitu. Wah, saya langsung bilang, wah, it doesn't make sense, Edmund. Ya kan? Hidup saya udah gak baik-baik aja nih, saya bilang gitu kan. Tapi ya udahlah, dalam pikiran saya, ya udahlah. Akhirnya saya pelajarin tuh, Mas Diki. Ya, seluruh cycle, the whole cycle. Sehingga bahkan yang seharusnya saya nggak perlu program, saya bisa program, Pak. Gitu. Saya pelajarin. Dan 3 bulan kemudian, regional manager saya datang. Saya bilang, you know Edmund, now challenge me about technical, about the whole process. Challenge me, I can answer you the whole process. In detail, saya bilang. Gitu. Dan benar, Mas Diki, saya bisa tahu semua prosesnya itu. Sehingga ketika saya punya engineer, datang di hadapan saya rekrut engineer,
saya bisa tahu berapa lama engineer saya butuhkan untuk mendesain satu sistem. Dan berapa lama dia butuhkan untuk repair equipment-nya. Dan berapa lama sekretaris saya pada saat itu, admin saya, ya, menyiapkan seluruh dokumen. Gitu. Jadi pertanyaannya, apa people duluan atau apa duluan tadi? Bisnis duluan, Pak. Money duluan gitu lah ibaratnya. Menurut saya, knowledge duluan. Menurut saya knowledge duluan. Ya. Jadi kalau we know the whole process, the whole cycle, ya kan? Itu akan membuat kita lebih mudah. Gitu. Terus berikutnya tadi pertanyaannya, orang duluan atau membidah hubungan. Nah, satu hal, Mas Diki, yang ini menjadi pelajaran hidup juga buat saya, bahwa in business, in friendship, in relationship, you need to be sincere. Tuh. Ada orang yang memang bisa jadi teman kita, ada orang yang memang nggak bisa jadi teman kita, gitu. Tapi the lesson, you need to be always sincere to people. Itu disitulah sincerity-nya kita itu bernilai dalam hubungan. Mudah-mudahan menjawab, Mas Diki. Ya, oke, Pak. Oke, terima kasih Pak Melvin. Pak Diki, gimana? Ada yang mau ditanyakan kembali? Mungkin dari jawaban Pak Melvin? Iya sih Pak, memang yang banyak saya juga suka baca story entrepreneur ya. Memang pada dasarnya orang-orang yang punya naluri bisnis atau mungkin entrepreneur sukses itu memang mereka tuh tahu whole proses gitu, A to Z gitu. Memang ya harus semuanya harus tahu semua gitu apa yang mau digeluti gitu kan. Memang ya harusnya memang knowledge sih Pak, gitu betul. Ya. Saya setuju dengan pendapat Pak Melvin. Ada satu prinsip di investasi, Mas. Ada satu prinsip di investasi. Jadi ketika kamu mau berinvest di satu tempat, kamu harus tahu benar-benar apa yang kamu invest. Gitu. Kalau kamu nggak tahu, mungkin ada satu hal atau dua aspek yang kamu nggak tahu, don't do it. Gitu. Dan that's very important. Gitu. Oke, jadi poinnya harus tahu dulu core bisnisnya apa yang akan dijalankan ya Pak. Betul. Setelah itu baru set goals, lalu juga penetapan dalam konteks tadi human resource-nya. Tentunya dalam hal ini ya kita harus juga dapat melihat secara capability dari human resource itu, karena set goals itu sendiri pun tentu juga akan berdampak terhadap bagaimana mindset yang ada di dalam stakeholder perusahaan tentunya ya Pak. Betul. Oke, baik. Oke, saya akan bacakan nih Pak Melvin yang ada di kolom chat nih Pak ya. Pertanyaan dari Mbak Ayu Audina Satoto. Selamat malam Pak Melvin. Izin bertanya Pak, bagaimana perspektif investor terhadap resiko yang terkait dengan entrepreneur yang memilih catatan kredit kurang baik atau slick BI checking-nya, dan apa yang dapat dilakukan untuk membangun suatu trust atau kepercayaan tersebut? Menarik. Silakan Pak Melvin. Oke. Investor beda-beda, tapi investor punya satu red line lah kira-kira ya, garis gitu ya, bahwa kita bukan cuma invest di bisnisnya, tapi kita invest di karakternya, gitu. Ya saya ambil satu contoh. Saya pernah invest di satu perusahaan, ya. Ketika saya lihat, awalnya saya lihat, wah keren nih orangnya, walaupun mungkin bisnisnya belum jalan gitu ya, tapi kelihatannya orangnya rajin nih, ulet gitu. So I put money gitu di mereka gitu, dan saya
Saya invest di situ. Gitu. Tapi ternyata ya satu hal yang dia nggak punya adalah cara kerja, struktur. Gitu. Eh, dan bagaimana pengelolaan uang. Gitu. Tapi orangnya ulet. Orangnya sincere, orangnya ulet, dia kerja keras gitu. So I put money, saya berani masukin uang di situ, ya kan? Tapi masalahnya dia nggak teratur dalam pembukuan segala macam. Jebol Mbak Ayu. Perusahaan itu jebol, gitu. I lose money, gitu. Nah, pelajarannya adalah karakter dan sistem, gitu. Oke, ngomongin tentang BI checking. BI checking itu adalah salah satu indikator bagaimana seseorang itu, gitu. Jangan khawatir, saya pernah juga jelek BI checking saya, gitu. Bener, saya nggak tahu saya punya kartu kredit, ya kan? Saya kan nggak ngangkat telepon nih kalau saya nggak tahu nomornya kan, gitu kan? Saya boleh ditawarin ke bank kan? Ternyata saya punya iuran tahunan yang saya nggak bayar dalam 3 bulan, gitu. Ya kan? Dan itu easily gampang aja, ya kan? Saya bayar dan BI checking itu kan hilang 2 tahun. Gitu. Jadi kan maksud dari kalimat saya ini jangan kecil hati, ya. BI checking itu hanya satu indikator dari banyak indikator. Gitu. Bagi investor melihat itu. Gitu. Jadi tunjukin ya di mana keunggulannya. Jangan berfokus pada kelemahan. Gitu. Ayo. Mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, jadi lebih prefer bukan hanya dilihat dari side laporan keuangan saja mungkin ya Pak. Artinya tidak hanya bisa dilihat dari side casing-nya aja untuk membentuk suatu trust gitu ya. Bahkan juga dilihat dari secara personality-nya itu yang memang sangat penting. Kenapa? Kalau tadi misalkan bicara terkait dengan time management, kemudian pencatatan keuangan, karena itu kan sebagai bagian dari parameter kelayakan dari bisnis seseorang gitu ya Pak ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Melvin. Oh, saya perlu tambahin Pak. Pak Sijili. Boleh, silakan. Bahwa kita ya akan berinvest ke orang yang pernah jatuh. Nah, ya. Kenapa begitu Pak? Nah, karena gini, kalau kita berinvest sama orang yang bagus terus, itu pasti bakal jatuh tuh. Karena nggak mungkin orang tuh bisa bagus terus. Nah, ketika orang udah jatuh, dia akan belajar dan dia akan berusaha untuk tidak mengulangi. Dan disitulah kita invest. Kayak saham aja, ya kan? Coba cek saham BRI, dia jatuh dari 6.000-an, sekarang 3.400. Ini saatnya beli, Pak. Iya betul, momennya pas ya. Iya betul. Oke. Setuju Pak Melvin ya. Karena kalau yang biasanya dia flat terus gitu ya, secara secara grafiknya dia positif gitu ya, bukan berarti atau tidak menutup kemungkinan justru mereka juga akan menemukan suatu titik di mana nanti akan turun gitu ya Pak ya. Pas kita masukin uang kita invest Pak, dia jatuh. Iya. Oke. Oke, baik Pak Melvin. Izin saya sampaikan juga nih Pak untuk pertanyaan yang di kolom chat yang kedua ya Pak. Jadi masih ada 3 penanya lagi dari Pak Erwin Aji Sandi. Selamat malam Pak Melvin, izin bertanya, bagaimana cara menanggapi pesaing usaha yang melakukan stop supplier atau pemasok barang ke tempat usaha saya? Nah, kira-kira gimana tuh Pak kalau misalnya ternyata suppliernya tuh dia nggak mau lagi ngirim barang gitu Pak? Ini pasti ada banyak reasonnya Pak, ya kan? Ya. Apakah ini monopoli ataukah ini mungkin pengalaman yang buruk atau banyak. Tapi pengalaman saya bilang bahwa pasti banyak cara mendapatkan pasokan, gitu. Bahkan di market yang dimonopoli pun, ya akhirnya ada 1001 cara untuk bisa membreak monopoli itu, Pak Erwin, gitu. Nah,
tentunya kita harus cerdik dan kreatif menurut saya, dan berinovasi bagaimana bisa get around it gitu. Kalau itu barang impor, mungkin ya mesti gimana? Kita mesti paralel impor mungkin ya kan, atau Ya. gimana. Tapi kalau itu mungkin barang produksi Indonesia, mungkin kita akan bisa duplikasi barang itu gitu kan. Tapi di market yang semi terbuka di Indonesia ini, pasti ada 1001 cara untuk get around it dan dapetin supply barang. Itu sih Pak. Ya. Jangan kecil hati, Mm. karena intinya dari entrepreneurship itu adalah entrepreneur mindset itu adalah berpikir fokus sama kelebihan kita. Jangan berfokus sama kelemahan kita. Jadi kalau saya interview Pak Erwin, kandidat saya selalu tanya, bagaimana kamu melihat diri kamu? Gitu. Ketika dia bilang, oh saya tapi begini orangnya begini, oh dia berfokus sama kelemahannya. Kelemahan. Ya. Kalau dia positive thinking, dia akan berfokus sama kelebihannya. Pak Erwin, Mas Erwin, jangan berkecil hati, fokus sama kelebihannya, ya kan? And get around it. Gitu. Oke, jadi masih ada supplier lain ya Pak, atau pemasok lain yang mungkin bisa menjadikan sebagai pengganti yang supplier yang sudah ada sebelumnya gitu ya. Atau kita bisa tweak barangnya Pak, ya kan? Tambahin aja modifikasi. Ya, betul. Gitu. Ya, sejalan dengan rule creativity entrepreneur tadi ya Pak, Exactly. menemukan suatu problem solving tentunya. Jadi betul, Exactly. fokusnya jangan kepada kelemahan, melainkan lebih kepada apa yang menjadi value-nya kita, kekuatannya kita itu apa. Gitu. Betul. Oke, baik. Semoga menjawab Mas Erwin ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Mas Erwin. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak, dari Mbak Devi Sylvia Lestari nih Pak. Selamat malam Pak Melvin. Ini strategi apa yang Bapak gunakan ketika berbisnis untuk menurunkan suatu resiko di saat ekonomi yang tidak stabil seperti saat ini? Terima kasih. Oke. Pertama yang akan Tips. saya lakukan adalah saya cut expenses yang nggak penting. Expenses yang nggak esensial terhadap bisnis saya cut. Gitu. Bahkan mungkin jajan saya di Starbucks mungkin, ya kan? Gitu. Atau jajan saya, parkir saya di Vale, gitu. Itu hal yang nggak penting, yang nggak esensial untuk bisnis. Itu pertama. Kedua, be agile, gitu, terhadap perubahan, gitu. Karena ketika ada situasi yang tidak menentu, contohnya 3 hari lalu, wah saya panik gitu Pak. Mbak Devi, saya panik gitu. Saya lihat dolar ke 16.700 di klik BCA saya. Ya kan? Waduh, padahal proyek-proyek kita bikin asumsi 16.500 gitu kan. Waduh, ya kan. Nah, saya langsung berpikir, oke, bagaimana kita kita bikin efisiensi. Gitu. Nah, jadi pertama cut expenses yang nggak penting, ya kan? Kedua, be agile, siap-siap untuk berubah. Pengalaman saya di perusahaan saya sebelumnya waktu itu ketika ketika COVID, ya, yang dulunya tradisional, kita melakukan penjualan operasi seperti halnya 5 tahun lalu, 10 tahun lalu. Ketika COVID nggak bisa terjadi itu, kita totally secara tim kita berubah total. Pertama mindset kita berubah. Kedua, cara kerja kita berubah. Gitu. Salah satu yang bikin kita menang pada waktu itu adalah seluruh kompetitor kita punya 1000 alasan untuk nggak datang ke kantor, Mas Ajili. Tapi saya terapkan di tim saya bilang, guys, saya nggak mau cut gaji kita semua seperti yang dilakukan oleh seluruh bisnis. Jadi bikin alasan yang kuat untuk itu. Jadi setiap hari kita akan morning call jam 9, waktu itu kita WFH, ya kan? Dan jam 12 kita akan afternoon call, dan jam 5 kita akan evening call.
ya, untuk memastikan kita ready dan siap untuk terima customer dan siap dan kita ada di belakang komputer kita untuk bekerja dan kita menjadi number one waktu itu Mantap. di Oke. Eja. Ya. Gitu. Oke. Kemudian menjawab Baik. Mbak Devi. Jadi 2 poin ya Pak, cost efisiensi, kemudian agile akan adanya suatu perubahan gitu ya. Betul. Jadi dilihat juga bagaimana tren market mungkin ya, atau dilihat juga secara environment bisnisnya, atau dilihat juga dari side kompetitor, apa yang sedang mereka jalankan, apa sih yang memberikan suatu value sehingga bisa juga menciptakan suatu opportunity yang bisa dikembangkan oleh entrepreneur gitu ya Pak. Betul. Betul. Oke, jadi gitu Mbak Vivi ya, menurunkan resikonya tentu ya salah satunya tadi juga untuk cost efisiensi ya, menghilangkan beberapa komponen anggaran biaya yang tadinya digunakan sehingga itu harus di-cut misalnya gitu ya. Oke, semoga menjawab Mbak Vivi. Terima kasih Pak Melvin. Pertanyaan selanjutnya Pak, nih dari Mas Fendi Fiktiawan Pak. Ya. Selamat malam Pak Melvin bertanya bagaimana meyakinkan investor ketika bisnis belum mendapatkan hasil yang baik, namun sangat membutuhkan investor. Karena yang saya alami bahwa bisnis ataupun usaha seringkali membutuhkan modal 2 sampai 3 kali dari modal awal. Sedangkan seringkali pemula usaha itu tidak mempunyai jaringan atau koneksi yang dapat menjadi privilege. Ini menarik tuh pertanyaan di mana membentuk suatu new market atau new bisnis gitu ya. Tetapi bagaimana membentuk suatu koneksi ya supaya bisa mendapatkan investor. Gimana tuh Pak? Ini bisa jadi perasaan banyak orang nih, ya kan? Pertanyaannya bagus banget ya Mas Randy. Iya. Gitu. Oh kita wah gue pasti berhasil nih kan gini teman. Iya. Bagaimana meyakinkan itu? Gitu. Nah, oke. Saya nggak percaya bahwa untuk men-start satu usaha yang sukses itu membutuhkan modal yang sangat besar. Saya selalu punya 3 rule of thumbs dari bisnis. Pertama itu adalah market, ya. Kedua itu capital. Ketiga adalah resources, orang. Gitu. Kalau bisa 3-tiganya, langsung melesat tuh perusahaannya. Ya. Oke. Kalau cuma 1, sulit. Ya, harus punya 2. Gitu. Capital atau market. Resources atau market. Atau resources atau capital. Gitu. Jadi untuk start usaha, saya akan consider 3 ini. Ya. Tadi pertama adalah market, resources, dan capital. Seringkali saya memulai usaha saya hanya dari resources dan market. Ya. Dan hebatnya Mas Randy, ya ketiga ini bisa kita bikin. Gitu. Ketiga ini bisa kita buat. Ya. Yang paling sulit menurut saya ada nomor 3, kita bikin capital. Gitu. Tapi yang 2 ini itu tinggal mengubah diri kita. Ya, resources itu orang. Yeah. Atau sistem. Atau privilege atau whatever, ya. Tapi biasanya orang. Gitu. Jadi kalau kita bisa mengubah orangnya, ya, kita mengubah mindset kita sendiri. Ya kan? Kita jadikan itu dan kita tinggal create marketnya. Oke. Nonton Wolf of Wall Street kan? Ada yang nonton nggak? Di mana waktu itu si siapa namanya? Si Leonardo DiCaprio bilang gimana jual pulpen ini. Yeah. Gitu, nah, kan? Nah, itu kan keren tuh ya. Yang satu bilang, oh pulpen ini bagus, beli pulpen ini. Yeah. Tapi yang menang adalah dia ngambil kertas, tulis nama lo di kertas, gitu kan? Itu namanya creating the demands. Yeah. Ya, itu creating the demands. Jadi bagaimana market menciptakan market, create the demands. Gitu. Jadi ketika kita punya
kita bisa ubah mindset kita. Kita punya resources dan kita bisa create the demands, ya kan? Capitalnya datang Mas Andi. Hmm. Ya, bring that idea to me. I will show you a lot of investors will Hmm. want that business. Ya, resources dan market. Ya, capital akan ngikut. Jadi fokus sama yang kita unggul, fokus sama kekuatan kita. Kalau belum punya resources, change your mindset and become a good resources. Ya, the good resources can create market. Hmm. Oke. Jadi poinnya di resources-nya dulu ya Pak ya. Hmm. Oke, jadi bisa membentuk suatu kapital gitu ya secara baik ya tentu didukung dengan dua indikator tadi ya, resources, kemudian juga lalu akan mengikuti marketnya. Setelah itu baru kapital atau akan membentuk suatu jaringan ataupun koneksi yang justru bisa memberikan value ya Pak untuk yang nantinya bisa meningkatkan konektivitas dengan para investor ataupun dalam hal ini orang yang tertarik dengan proses bisnis yang sedang dijalani. Betul. Oke. Sip. Nah, Terima kasih Pak Melvin. Mas Randy Fiktiawan, semoga dapat menjawab Terima pertanyaan Anda. kasih Bapak, Oke, cukup terima kasih. mencerahkan ya Pak. Terima kasih. Oke, good. thank Thank you you Mas Mas Randy. Randy. Ya. Mungkin Saya angkat oke. tangan tuh, Mas Jili. Ya, ya oke dengan Mas Aditya Putra Ramadhani. Silakan mungkin Mas Aditya mau bertanya langsung. Ya, selamat malam Pak. Terima Ya, kasih Pak Sajili dan Pak Melvin. Izin bertanya, silakan. eh jika ada suatu bisnis yang didirikan oleh lebih dari satu orang atau secara Hmm, bersama-sama, lalu di tengah jalan terjadi perbedaan pendapat, perbedaan visi misi hmm, di tengah jalan. Menurut Pak Melvin, apa yang seharusnya mereka lakukan? Sekian, terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Mas Aditya ya. Oke, good question. Nah, di mana jika ada selisih, mungkin apa namanya berbeda pendapat kali gitu ya Pak. Kalau misalkan pada saat diskusi, di mana di dalam satu company itu ternyata ada silang pendapat menurut si A begini, si B itu ternyata tidak setuju. Nah, ini bagaimana kira-kira Pak untuk bisa memberikan suatu insight dalam hal decision making ya dalam konteks tersebut. Terima kasih Pak Melvi. Saya akan jawab ini dengan blunt, Mas Aditya. Oke. Ini pengalaman saya. Ini pengalaman saya dan pengalaman banyak orang. Ya kan, saya kan jawab ini dengan blunt. Ya, pertama, seharusnya kita mengenal orangnya dulu, baru kita mengenal jauh sampai dalam, baru kita berpartner. Sehingga minimalkan resiko di tengah jalan terjadi deviasi dari visi misi tadi. Ya. People change, Mas Aditya. People change karena uang. Itu terjadi. Gitu. Jadi ketika kita mau bikin bisnis, ya, kita mau partneran, kita masih benar-benar tahu siapa orang ini dan bagaimana orang ini. Gitu. Tapi berikutnya kalau itu terjadi, ya, ya, pertama, as a friend, as a business partner, saya yakin harusnya ada negosiasi di situ. Ya, ada negosiasi. Tapi kalau itu nggak terjadi, it's business, nothing personal. Just sell. Get out. Ya kan? Bikin bisnis baru. It's business, nothing personal. Gitu. Karena dengan kemampuan Anda membangun bisnis itu, ya harusnya berikutnya kamu bisa bikin bisnis yang baru. Ya. And it's only business, nothing personal. Jangan ada emosi di situ. Gitu. Dan setelah itu terjadi, forget it. Ya. Bikin jalur yang baru, lupakan masa lalu, dan bikin itu menjadi pelajaran, bukan dendam. Karena dalam perjalanan itu akan terjadi. Itu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, terima kasih Pak Melvin. Mas Aditya, ada tanggapan dari Mas Aditya terkait dengan statement Pak Melvin?
Oke, mungkin Mas Aditya Ya, sedang makan kolak. Oh, oke, masih ada ternyata. Kawan kalau Oke, iya, silakan Mas Aditya. Ada yang mau ditanggapi dulu? udah Pak, cukup Sudah insight lah. cukup. Ya. Iya, masih it, it's business starting personal Mas Aditya. Ya, betul. betul. Oke, baik. Terima kasih Mas Aditya. Oke, kita sampai jam berapa Pak Melvin? Sampai Oh, sorry, jam 9 ya Pak ya kalau di jadwal ya. saya ikut aja Mas. Oke, berarti kita Menarik selesaikan nih. 2 pertanyaan terakhir ya Pak ya. Oke. Ya, silakan. Oke, dari Mbak Irma Amalia nih Pak, izin bertanya untuk meyakinkan diri dan membangkitkan semangat berwirausaha agar berani memulai usaha di tengah persaingan yang tentunya sangat kompetitif saat ini. Nah, hal pertama yang pertama kali di kepala saya itu adalah muncul keraguan atau ketakutan memulai. Nah, ini bagaimana merubah mindset tersebut supaya mungkin dalam hal ini siapa Mbak Irma ini bisa untuk memulai usahanya. Mungkin tips and trick dari Pak Melvin seperti apa kira-kira? Oke, ini saya akan mungkin ini bisa membantu ya. Ya. Lakukan reverse psychology. Ya. Bagaimana Hmm. bikin mindsetnya takut berhasil. Ya, dibalik ya Pak berarti. Oke. Ayo, bikin kepalanya takut berhasil, gitu ya kan? Hmm. Takut berhasil. Dan ketika kamu takut berhasil, kamu akan berani ngelakuin itu. Ya kan? Kalau Ya. kamu takut untuk menjalankannya, ya kan? Nah, satu hal, udah pasti kita akan gagal dalam perjalanannya. Bukan cuma di usaha, di seluruh kehidupan kita, kita pasti akan pernah gagal, gitu. Dan apa yang akan terjadi ketika kita gagal dan kita kehilangan uang itu, ya, Mbak Irma, jangan khawatir, ya. Ini saya balik lagi ke ini nih, ke keyakinan, ya, bahwa Allah itu nggak akan biarin kita belangsak, gitu. Bagi orang yang yakin mau bekerja keras, Allah nggak akan biarin kita terpuruk, tuh. Jadi yakin aja dan yakin kita pasti akan berhasil dan kita pasti akan gagal. Dan ketika gagal, syukurin gagalnya, Ya. embrace, gitu. Karena itu akan terjadi, gitu. Dan ketika berhasil, embrace, jangan sombong. Nah, Ya. ya kan? Kita itu berhasil, embrace. Ketika gagal, embrace, nikmatin. Tahu yang paling yang akan saya lakukan ketika saya gagal? Udah, saya masuk kamar saya nonton TV. Saya ambil cemilan, udah saya nonton. Enjoy ya. Udah. Saya panggil kucing saya, sini. Udah, gitu. Embrace. Jangan takut gagal. Ya. Karena kita pasti akan gagal dan berhasil. Bagi semua orang yang mau berusaha keras, Allah akan kasih jalannya. Gitu. Itu pasti. Ya, jadi jangan takut untuk mencoba berarti ya Pak ya. Takut. Jangan takut. Jadi mindsetnya justru harus dibalik ya. Harus berani untuk gagal berarti ya. Jadi dia berani untuk berhasil. Saya pernah 4 tahun masa jilid trading. Saya pernah tahun trading. Pekerjaan saya jadi trader. Dan sampai hari ini sebetulnya saya masih invest di saham. Gitu. Saya mengubah mindset saya. Ya, dulu ketika saya trading, ketika saya ke swing tuh turun, wah merah tuh kan. Wah, saya berani tuh nahan sampai berapa persen. Ya kan? Udah gede baru saya cut lossnya gede. Nah, sekarang saya balik mindset saya. Ketika saya untung, saya biarin, gitu. Nggak di-buy. Saya biarin aja, saya lupain, gitu. Ya. Karena waktu kemarin ketika saya untung sekian persen langsung saya ambil. Saya takut rugi, gitu. Sekarang saya biarin, untung udah 20%, udah biarin, ya kan, biarin aja, lupain. Gitu. Change the mindset. Kita pasti gagal dan kita pasti berhasil. Oke.
Oke, semoga bisa menjawab Mbak Irma Amalia ya. Jadi change your mindset supaya ya tadi ya dengan apa pesannya Pak Melvin mungkin diubah ya. Yang dimana berani untuk gagal gitu ya. Jadi bukan berani untuk berhasil gitu ya. Supaya jadi nanti one day menemukan kegagalan, nah itu udah hal yang biasa gitu ya. Ya, Artinya ya ini pasti bagian dari suatu proses tentunya gitu ya. Karena ya dari kegagalan itu biasanya seseorang juga tentu akan memulai kembali, kemudian mencari cara supaya tidak terjatuh di apa ke lubang yang sama lah gitu ya, atau di problem yang sama. Oke, makasih Pak Melvin. Semoga bisa menjawab Mbak Irma Amalia ya. Kemudian eh dari Mbak Marsha nih Pak nih. Izin bertanya Pak Melvin, bagaimana cara melihat peluang bisnis atau tren bisnis yang menjanjikan di masa depan? oke. Ini balik lagi ke materi kita, developing entrepreneurial mindset. Nah, ya kan? Ya. Ini menarik nih, Mbak Marsha. Eh, oke, eh, di satu seminar bulan Desember saya bilang di depan seluruh interior designer waktu itu sama properti bahwa ada satu yang nggak berubah dalam interior design. Ya, semuanya bisa berubah karena teknologi. Ya, Ya. semuanya bisa berubah yang tadinya digunakan menjadi tidak digunakan. Contohnya kertas, sekarang udah nggak lihat lagi kita kertas di Ya. kantor. Ya, Ya. contohnya asbak mungkin yang sekarang semuanya udah no smoking area, ya kan? Hmm. Tapi ada satu yang nggak berubah ketika waktu itu saya ngomong di depan seminar itu, bahwa sesuatu yang digunakan manusia, yang di touch and feel, ya, touch and feel atau digunakan, itu nggak akan berubah. Contohnya kursi. Nah, kursi itu kalau lihat sejarahnya itu sudah digunakan manusia sejak prasejarah. Ya. 4.000 tahun atau 5.000 tahun. Gitu. Jadi ada sesuatu yang nggak akan berubah di situ. Nah, tapi akan ada sesuatu yang berubah. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita melihat apa gap-nya. Gitu. Karena ketika sesuatu berubah, ya, contohnya ini deh, kalau teman-teman mahasiswa menggunakan Microsoft PowerPoint, ya kan? Terus Ya. sekarang, dulu zaman saya cuma PowerPoint aja, tapi sekarang ada Canva dengan AI. Ya. Ya. Sekarang anak-anak milenial nggak pakai PowerPoint, pakainya Canva. Ya kan? Ya, betul. Ya kan? Ada PowerPoint yang masih seperti dulu, ada Canva yang udah berubah nih, ya kan? Yang dulu pakai PowerPoint mungkin udah senior, sekarang anak-anak dia surfing anak-anak muda yang lebih dinamis gitu. Jadi ada sesuatu yang akan menjadi gap, dan ketika ada satu perubahan pasti ada gap, dan lihat gap itu, dan itu akan menjadi peluang usaha, Mbak Marsha. Jadi gap itu akan terjadi dan itu akan menjadi peluang usaha buat kita, apapun bentuknya. Itu contohnya kemarin saya buka puasa pakai sendok plus garpu tuh ya. Itu kan Ya. keren. Ya. Sendok plus garpu tuh bentuknya kayak nggak sendok tapi ada garpunya, ya kan? Itu Ya. that's unique, ya kan? Ya. Tadinya Ya. perlu beli 2 jadi perlu beli 1, ya kan? Selalu akan terjadi. Ya. Perlu diasah. Ya, bahkan harus menciptakan mungkin satu keunikan tadi ya, Pak ya, sebagai peluang yang bisa terbuka sampai dengan untuk apa kita kompetitif dengan produk lain atau bahkan terkait dengan bisnis sustainability-nya gitu ya. Bahkan di satu sisi dengan kita memiliki keunikan itu bisa menjadikan sebagai value tersendiri gitu ya. Betul. Oke. Oke, Mbak Marsa ya. Iya, Pak. Oke, Mbak Marsa semoga bisa menjawab ya. Sangat menjawab, Jadi Pak. Terima kasih, Pak ya. Melvin, Pak Sajil.
Oke, makasih Mbak Marsha. Oke, terakhir mungkin ya Pak Melvin, izin Pak, satu Oke, lagi Pak. Mm-mm. silakan. Oke, terakhir ya teman-teman untuk pertanyaannya kan setelah ini kita closing. Jadi dari Ibu siapa? Mbak Nuning Soliha nih. Izin bertanya Pak, jadi Mbak Nuning ini usaha yang dibangun di tahun kedua masih belum profit. Meskipun dalam hal ini mengambil sumber dayanya sebetulnya sumber daya pribadi gitu ya, bukan alokasi untuk usaha, artinya mungkin secara resource-nya itu masih dalam kategori family. Nah, hal tersebut ini apakah indikasi tersebut itu harus dihentikan gitu ya. Jadi artinya secara mungkin 2 tahun ini berjalan usaha belum juga profit nih Pak. Nah, pertanyaannya apakah harus di stop operasinya atau kalaupun misalkan dilanjut sejauh mana mitigasi resiko ini supaya secara eligible dari bisnis ini bisa lanjut atau stop eh, apa production atau operation gitu Pak. Oke. Thank you, Mbak Nuning. Pertanyaannya ini juga Hmm, banyak orang yang akan merasakan ini nih. ya. Kalau saya melihat ini adalah problem dari alokasi resources. Hmm, Jadi menurut saya gini, dalam usaha itu kita akan tadi uh, put resources, effort ya ke dalam market ya dengan capital. Nah, ya kan, put effort, resources ke dalam market dengan capital. Nah, yang terjadi ketika kita dalam berusaha, capitalnya ini diambil ini. Nah, diambil. hmm, Nah, ini pernah saya pernah lihat juga ini seperti ini. Akhirnya apa capitalnya itu berkurang untuk turnover dari bisnisnya. hmm, Sehingga lama-lama bukan bisnisnya maju malah shrinking. ya. Dan akhirnya ya mati suri lah gitu ya. Ya. Nah, jadi ini sebetulnya problem di mana bagaimana kita mengalokasikan resourcesnya. Bagaimana kita oke, ketika kita berusaha kita udah harus pasti dong. Kita ada Ya. tiap bulan harus kita ambil nih untuk operasi kita, operasi pribadi kita gitu. Ya. Kan? Nah, tapi pastikan apapun yang kita ambil itu ya tidak melukai dari capital yang kita buat untuk turnover bisnisnya gitu. Obatnya cuma satu. Kalau umpamanya ternyata yang alokasi uangnya itu nggak cukup buat bulanan kita, cuma satu obatnya. Kerja lebih keras. Ya. Bulan depan kerja lebih keras. Gitu. Bikin mindset kita takut untuk nggak mendapatkan hasil yang bagus. Dan itulah yang akan bikin kita semua bangun lebih pagi, pulang lebih malam, kerja lebih cepat, kerja lebih cermat, gitu. Ya. Ya. Dan networking lebih banyak, gitu. Ya. Dan kekhawatiran itu akan membuat kita melakukan sesuatu hal yang extraordinary. Ya. Jadi pertama mindset, ya, terus bikin rencana, alokasi resources, ya, sehingga apapun yang karena itu harus ada diambil setiap bulan. Otherwise, it doesn't make sense untuk lihat bisnisnya. Jadi bukan artinya harus kita hentikan, tapi Mbak Nuning lihat lagi bukunya. Bagaimana alokasi resourcesnya. Bikin a proper plan dari bisnisnya. Gitu. Karena semua itu bisa diterjemahkan dalam Excel sheet. Dan bikin planning dalam Excel sheet. Yang kita komit semuanya tentang itu. Mudah-mudahan menjawab, Mbak Nuning. Oke, baik. Makasih Pak Melvin. Jadi hal pertama mungkin dilihat juga dari side resource-nya, gitu ya, resource-nya. Kemudian juga dibuat coba Mbak Nuning mungkin ya ini masukan dari Pak Melvin juga di dalam membuat bisnis plan, gitu ya. Jadi core bisnisnya ini sebetulnya mau ke arah mana, gitu ya. Mungkin juga bisa melakukan evaluasinya secara internal juga, dilihat dari bagaimana cara promosinya atau mungkin juga dalam konteks packagingnya. Karena memang kalau bicara tentang mitigasi resiko ya tentu itu kembali lagi kepada kapital yang dimiliki juga gitu ya Pak ya. Artinya kalau misalkan secara ternyata ini nggak bisa nih secara trennya terus turun ya atau negatif ya udah mau tidak mau kalau tadi di saham tuh bilang cut loss ya udah berarti kita stop operasinya kan gitu karena
secara break even point dalam konteks studi kelayakan bisnis juga relatif. Ya, ini sudah tidak layak katakanlah kalaupun memang harus dilanjutkan. Mungkin gitu ya, Pak Melvin ya. Ya. Oke. Ya, semoga menjawab Bu Nuning ya. Oke, baik. Terima kasih, Bu Nuning. Baik, itu merupakan pertanyaan terakhir ya, Pak Melvin, karena kita sudah masuk di sesi akhir ya, Pak ya. Tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya juga buat teman-teman. Yang tentunya dalam hal ini mudah-mudahan kita juga dengan adanya guest lecturer ini juga sangat memberikan suatu improvement dalam konteks knowledge sendiri buat diri kita maupun buat nantinya dalam hal konteks company. Mungkin dapat disimpulkan bahwa dalam konteks membangun pola pikir atau mindset dari wirausaha yang tangguh, kemudian tentu harus bisa juga dalam menghadapi suatu tantangan bisnis saat ini, ya tentu juga untuk mencapai keberhasilan yang sifatnya sustainability, pola pikir ini bukan hanya tentang bagaimana menjalankan bisnis, gitu ya. Jadi tetapi bagaimana tentang cara menghadapi ketidakpastian dan perubahan yang terus terjadi. Lalu di dalam membangun pola pikir wirausaha yang baik tentu yang menghadapi tantangan bisnis saat ini itu melibatkan adanya suatu kombinasi yang fleksibilitas gitu ya, atau agile, kemudian kreativitas, kemudian juga tadi terkait dengan ketekunan serta manajerial yang tentunya efektif. Dengan terus beradaptasi dengan adanya suatu perubahan, kemudian berinovasi dan mengelola resiko dengan bijak, tentu seorang entrepreneur itu dapat lebih siap menghadapi ketidakpastian dan kesulitan yang akan datang. Nah, mindset ini tentu berorientasi juga terhadap orientasi customer atau bahkan juga efisiensi dan tentunya keberlanjutan akan membuka suatu peluang untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar. Saya mengutip dari biografinya Pak Melvin nih ya. Innovation can create leadership. Continuous improvement and flexibility is the key to business sustainability. And talent development is the key to innovation and productivity. Ini luar biasa biografi yang saya kutip dari LinkedIn ya Bapak nih ya. Jadi yang dimana dalam hal ini ya tentu menciptakan suatu inovasi itu bisa meng-create sebagai leadership ya. Kemudian juga continuous improvement ya, melakukan suatu improvisasi baik pada diri sendiri, kemudian agile dengan adanya suatu perubahan itu juga merupakan bagian dari kuncinya suatu bisnis yang berkelanjutan, serta talent development ya dalam hal ini bisa dalam konteks tadi resources, kemudian atau dari side marketnya itu juga bisa dijadikan sebagai kunci untuk melakukan suatu inovasi dan semakin produktivitas gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Melvin atas waktu dan kesempatannya untuk bisa sharing pada malam hari ini. Ya, semoga apa yang sudah kita dapatkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum saya akhiri, mungkin boleh teman-teman untuk on cam dulu. Saya akan ambil gambarnya supaya nanti saya bisa pajang nanti di majalah Bobo para Madinah. Ya, oke kalau begitu. Silakan berikan senyum terbaik teman-teman. Ya, oke. Oke, baik, siap. 1, 2, 3. Oke, tahan sebentar. Ke layar 1, kemudian layar 2. 1, 2, 3. Oke, kemudian layar 3. 1, 2, 3. Oke, terakhir. 1, 2, 3. Oke, sip, baik. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Terima kasih sekali lagi Pak Melvin untuk kesempatannya yang sangat baik ini. Semoga apa yang sudah Bapak sharingkan kepada kami bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan tentunya semoga kita bisa berjumpa kembali ya Pak, bisa sharing knowledge lagi dengan teman-teman di sini di lain kesempatan yang mungkin bisa kita juga laksanakan secara offline di kampus Paramadina, gitu ya. Baik, saya undur diri teman-teman untuk terima kasih untuk kesempatannya yang dimana pada malam hari ini kita sudah uh,
akhiri untuk pertemuan guest lecture pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak wabarakatuh. Melvin. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Melvin. Terima kasih. Oke.